Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok, mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini kita lihat energi apa yang perlu kamu tahu saat ini. Ya, kita update, kita cek energi, apa yang penting, apa yang perlu kamu tahu sekarang. Ya, yang perlu kamu tahu saat ini. Oke. Cara. Baru kartu pertama, udah kartu baper. Wah. Ini siapa sih yang baper? Aku atau kamu? Ya gitu. Jadi ada seseorang yang lagi baper ya, terbawa perasaan begitu. Kalau ini tentang dia, tentang seseorang yang dealing dengan kamu, ini bisa kayak dia memang semakin hari semakin terbawa perasaan sama kamu, atau saat kamu nonton video ini, atau ya ketika di momen-momen tertentu ada aja saat-saat dia tuh terbawa perasaan sama kamu ya. Orang yang terbawa perasaan itu, dia mau ingat-ingat wajahmu, dia mau ingat-ingat senyummu, dia ingat-ingat kebaikan kamu, dia ingat ini kasih sayangmu ya. Bahkan ya, dia mau membayangkan sesuatu yang lebih dari itu. Seandainya kamu di sini, pasti enak nih ngobrolnya sama kamu, karena aku sebenarnya pengen banget berkomunikasi baik-baik sama kamu. Jadi ada orang di sana, seseorang ini tuh ngerasanya saya tuh mau bicara sama kamu, pengen ngobrol yang enak dengan kamu, tapi bisa nggak sekarang gitu ya. Seandainya aja kamu ada di hadapan aku sekarang, ya pasti kayak ya lebih enak dan lebih instan gitu ya, tanpa aku harus ngelakuin apa-apa. Sampai di sini paham? Kan ini orangnya ya gitu, dia pasif, stay ya masih begitu aja, masih kayak orang yang dia rasa dia belum bisa berbuat apa-apa. Jadi orang ini tuh ngerasanya sesungguhnya bisa nggak sih kamu langsung ada aja di sini di hadapan aku, tanpa aku harus melakukan ini dan itu. Atau aku tuh belum sanggup berjuang ke kamu, tapi aku juga pengen kamu tuh ada di sini, pengen cerita-cerita, ngobrol bareng. Aku pengen kasih tahu ini yang terjadi di hidupku. Aku pengen kasih tahu ini yang ada di perasaanku sama kamu, begitu. Tapi kalau ini bisa juga tentang kamu, kayak ya kamu harus kendalikan, harus kelola perasaanmu sendiri. Nanti ada aja momen-momen tiba-tiba kamu kalau teringat seseorang, kamu akan bapernya luar biasa. Ya, kalau kamu ngerasa itu udah gak layak, maka alihkanlah pikiran itu dengan memikirkan yang lain. Mikirkan hal yang lebih penting. Tapi kalau kamu ngerasa udahlah, aku memang mau memikirkan dia, ya udah, gak apa-apa, mikirin aja. Cuma ya di sini kamu juga harus jagalah kesehatan kamu ya. Jaga kesehatan fisik, mental, karena di sini beberapa dari kita bisa mudah sakit, mudah capek, ya mudah nggak fit gitu. So kan nggak lucu ya, hanya karena baper sama orang, hanya karena kita mikirin orang, kita jadi satu jatuh sakit begitu ya. Kendalikan diri aja, oke? Tapi kita lihat lagi lah. Dari sini ya, ini apa yang perlu kamu tahu sekarang. Aku udah tarik energinya ya. Nih, ada yang menghargai kehadiranmu ya. Jadi siapa ini? Seseorang di sana, dia
Dia kayak menghargai kehadiran kamu, ya. Ini kayaknya relate, berkaitan dengan yang aku bilang tadi, dimana seseorang tiba-tiba kalau teringat kamu, dia sangat bawa perasaan, ya. Jadi kayak orang yang tiba-tiba mellow, tiba-tiba galau, tiba-tiba kayak disadari kehadiran kamu sekarang sungguh berarti. Mungkin dia ngerasa kehadiran kamu tuh berharga di hidup dia. Cuma dia kayak baru sadar aja, harusnya memang dia menghargai kehadiranmu. Jangan udah nggak ada baru terasa. Jangan udah jaga jarak baru nggak enak gitu ya. Jangan udah menjauh baru ngerasa galau, ngerasa kelabu lah, ngerasa ya uring-uringan gak jelas. Nah begitu. Tapi dia sekarang menghargai sebenarnya. Siapapun ini ya, mau ini Suneo, Frankie, ini Barbara, Dora atau siapapun lah ya, Besti. Pokoknya sekarang ada yang menghargai kamu aja. Entah dia udah utarakan atau belum ya. Nih, ada yang nge-fly. Jadi kamu perlu tahu, kayak aku katakan tadi, awalnya cuma ya baper-baperan, mikirin kamu lah, galau-galauin kamu. Tapi ternyata lebih dari itu yang dia pikirkan. Misal, aku tuh hanya sebatas mikirin kamu, membayangkan kamu. Tapi lama-lama aku bayangin hal-hal yang lebih dari itu. Aku bayangin hal-hal yang kayak lebih jauh. Contoh, tadinya cuma bayangin wajahmu. Tiba-tiba aku bayangin aku menyentuh tanganmu. Aku bayangin menyentuh wajahmu. Aku bayangin memeluk kamu, mencium kamu, atau ya, apalah ya, gitu-gitulah. Nah, jadi ada seperti itu yang di sana kayak gitu. Nah, ini bisa juga vice versa ya. Jadi kamu kendalikan pikiranmu. Jangan sampai kamu juga nge-fly gitu. Kan ya nggak lucu gitu ya. Oke, Sea of Tears. Wah, ini ada seseorang yang dia sedih, sesedih-sedihnya ya. Aku ngerasanya seseorang di sini sangat sedih memikirkan kamu. Sea of Tears itu kayak udah kayak lautan yang penuh dengan kesedihan, air mata gitu. Mau dia terlihat menangis atau enggak, yang pasti dia sedih ya. Jadi ada yang sangat sedih mungkin, apalagi kalau ada menghargai kehadiranmu saat ini ya, berarti sekarang dia baru sadar aja. Ternyata sakit banget kehilangan kamu. Mungkin ada yang ngerasa sedih sesedih-sedihnya nggak dekat kamu lagi. Ada yang kayak gitu. Oke? Jadi ya mungkin dia masih meratapi kamu, meratapi koneksi kalian ya. Ini ada long time, ada ya kayak long time. Itu waktu yang sudah lama banget ya koneksinya. Bisa juga ini tentang orang yang sudah lama begitu, atau long time no see ya. Udah lama nggak lihat kamu, udah lama nggak komunikasi dengan kamu. Nah, orang ini sebenarnya salah satu yang memikirkan kamu. Orang ini sebenarnya yang salah satu yang berinteraksi energi sama kamu, yang benar-benar kayak mungkin punya rencana untuk melakukan sesuatu sama kamu. Bisa nih tiba-tiba kamu ketemu orang yang udah lama, tidak terlihat batang hidungnya ya. Atau udah nggak lama apa ya, ya udah lama nggak berkabar. Nah gitu, bahasanya ribet ya. Jadi ada yang memang kita ngerasa udah lama tidak berkabar, tiba-tiba berkabar ya. Nih, belum bisa janjikan apa-apa, tapi takut kehilangan. Nah, ini ada yang disampaikan seseorang. Sebenarnya aku belum bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku juga takut kehilangan kamu. Makanya ada tarik ulur, gak jelas, maju mundur, kiri kanan, mentok gitu. Atau ya aku gak berdaya sekarang. Aku ngerasa belum sanggup berjuang, masih ada ini itu, halangannya ini itu. Nah, belum bisa janjikan sesuatu yang luar biasa untuk kamu. Tapi aku juga gak mau kamu pergi. Aku juga gak mau kehilangan. Ada yang gitu ya. Oke, ada life path. Life path itu jalan kehidupan. Kayaknya ini tentang kalian yang punya koneksi spiritual ya. Mungkin kamu punya koneksi spiritual sama seseorang. Ini berapa punya mirror atau ada yang twin flame ya. Jadi twin flame atau cerminan itu atau mirror itu biasanya kita koneksinya diwariskan leluhur kan. Diwariskan karma-karma dari leluhur, karma orang tua, keluarga semua. Nah diwariskan ke kita.
Jadi kita tuh sebenarnya sama si mirror itu membawa karma yang sama dari masa lalu. Dan itu kita bayar di masa sekarang. Makanya koneksinya lumayan perih, lumayan sakit. Bahkan ada yang merasa kenapa ya gitu-gitu aja, gini-gini aja. Nah, itu mungkin karena karma yang dibayar belum selesai. Belum selesai siklusnya gitu ya. Oke, ada hasil kerja keras. Beberapa dari kita, beberapa dari kalian akan ada hasil kerja keras ya. Bentar lagi cuan gitu ya, beruntung, tiba-tiba wah cair, tiba-tiba ya ini ada rezeki memang hasil dari kerja kerasmu, itu akan kelihatan, atau apa gitu ya, kayak ada aja gitu hasil dari kerja kerasmu yang bakalan terlihat. Dan ini ada teman, ada saudara yang mau mendekat. Ya, beberapa kalian, entah dalam waktu dekat kamu akan ngelihat, iya sih, ini teman, saudara kok kayak mau mendekat gitu. Kayak kepo lah, penasaran lah, kayak mau cari tahu tentang aku lah. Atau ya, teman sama saudara ini memang mau menghampiri kamu, mau silaturahmi lah, atau ya nggak mau kehilangan kabar aja gitu. Ini ada orang yang luar kota, ada yang luar negeri ya, bisa luar kota atau luar negeri. Mungkin sebentar lagi ada yang mendekat. Ya beda kota say, beda daerah, beda negeri atau apa ya, beda wilayah itu ada. Nih, gairah seksual ya. Ini identik terkait ngefly tadi ya. Jadi dalam waktu dekat ada seorang yang semakin hari semakin besar juga gairah seksnya sama kamu. Nah, ini bisa connect sama kamu juga. Kalau kalian satu frekuensi ya, kamu pun jadi punya gairah besar sama dia. Tiba-tiba kamu pengen ke dia. Karena dia pengen ke kamu. Atau ya jagalah seksualitas kamu gitu ya, karena dalam waktu dekat ini kita bisa tiba-tiba sangat bergairah, sangat berhasrat untuk hal-hal yang berbau seksual ya. Jadi tiba-tiba mungkin dalam waktu dekat yaitu gairah seksmu bisa naik gitu kak ya. Oke. Nah, divine timing ya, sebentar lagi beberapa kalian bakalan menerima takdir. Kayak apa ya, kalau divine timing itu mungkin ada sebentar lagi takdir yang kamu terima. Misal, ini loh akhirnya jalan hidupmu, akhirnya bersama dia atau enggak. Tanda-tandanya nanti dia akhirnya bersama siapa, bersama kamu atau gimana gitu. Jadi ya bisa contohnya seperti itu. Atau ya takdir kamu tuh bakalan kemana, ke siapa. Nah, kamu akan ngeliat gitu kak ya. Oke. Ini aku lanjut di shuffle dulu ya. Yang mau minum dulu sana ya. Oke. Aku shuffle dulu yang perlu kamu tahu saat ini. Cara, wah, door to follow, pintu tentang apa ya, sesuatu atau hal-hal yang bernilai. Nah, jadi aku ngerasa ini kalian sebentar lagi, atau memang udah terjadi ya, bisa juga nanti terjadi, kayak kamu tuh benar-benar akan menjadi sosok yang benar-benar berkualitas 100% ya, valid gitu. Jadi benar-benar apa ya, kamu akan menjadi orang yang sangat bernilai, berharga. Jadi kayak ada kaitannya dengan yang tadi, seseorang sekarang melihat kamu seperti apa dan dia menghargai kehadiran kamu, atau Tuhan yang menyadarkan dia gitu. Kamu tuh orangnya punya nilai, punya value, kamu tuh orang yang berkualitas. Jadi ya mereka sadar gitu, dia sadar ya. Dan ini berapa kalian ya, kalau kamu memang laris ya. Kalau kamu memang laris, orang lama orang baru ada aja say. Nah gitu kak ya. Kalau memang kamu tuh orangnya seberkualitas itu, siapa sih yang gak mau sama kamu? Orang lama, orang baru itu bisa aja bermunculan. Orang yang sudah masa lalu, masa sekarang, bahkan dari masa depan, itu ada aja yang mau menjemput kamu. Cie, menjemput. Jemput di mana, say? Gitu, Kak. Jadi, kemudian, nah, di sini ini ada tentang rezeki lagi ya. Kayaknya lumayan stabil.
beberapa kalian lumayan seimbang ya secara rezeki. Mudah-mudahan pemasukanmu bisa mengimbangi pengeluaran kamu gitu. Dan di sini masih ada kayak energi orang yang selalu memperhatikan kamu dari jauh ya. Sebenarnya masih ada aja yang menyorot kamu gitu. Masih ada aja yang pengen cari tahu kabar kamu, penasaran sama kamu, apalagi kalau kamu masih menutup diri. Terus ada yang tiba-tiba kayak jealous ya, cemburu sama kamu. Beberapa dari mereka itu memperhatikan kamu karena mungkin ada rasa cemburu juga. Kalau hidup kamu lebih bahagia gimana? Terus kan ada yang iri, ada yang dengki. Kalau kamu lebih dari mereka gimana? Tapi ada juga kan yang cemburu ini karena sayang sama kamu. Sayang banget sama kamu. Terus aku ngerasa ini ada tentang keluarga ya. Kayaknya keluarga kamu membutuhkan kamu deh dalam waktu dekat. Jadi kalau keluarga membutuhkan kamu, ya sebaiknya welcome ya. Sebaiknya sayangilah keluargamu. Tapi bisa juga ini tentang orang yang sudah punya keluarga. Jadi orang yang sudah punya keluarga, itu dibutuhkan keluarganya. Ya. Jadi ya nggak heran kalau ada yang berpihak pada keluarga. Tapi bisa juga ini bisa vice versa, bisa balik energinya. Yang tadinya berpihak pada keluarga, ada yang akhirnya tidak seperti itu ya. Oke, lanjut. Nih, kamu mungkin bisa berdiri tegar dan kamu bisa bahagia tanpa aku, tapi aku sangat sulit bahagia tanpa kamu di sini. Masa? Ya jadi ada yang gitu ya. Ini energi seseorang yang dia bilang, ya kamu bisa kan berdiri di kakimu sendiri. Kamu tuh punya nilai. Kamu tuh sangat berharga. Kamu lebih berkualitas daripada saya. Jadi kamu bisa tanpa saya. Tapi saya di sini, saya tuh nggak bahagia sebenarnya tanpa kamu, ya. Mungkin hatiku hancur jika kamu menyerah dan berpaling ke yang lain. Tapi aku berharap kamu mendapat kebahagiaan meski tidak denganku. Jadi ini maksudnya ya, sebenarnya hatiku hancur ya kalau kamu menyerah, menutup dirimu, apalagi kamu berpaling sama yang lain. Tapi ya, aku tetap kok berharap kamu baik-baik aja di sana. Ya semoga aja kamu selalu sehat, selalu bahagia. Meskipun nggak sama aku, kamu sehat-sehat ya di sana. Itu maksudnya ya. Wah, sesayang itu dia sama kamu. Ini ada berharap belas kasihanmu. Ada yang masih ngarep ya. Kasihanilah saya di sini. Ya mungkin nanti dalam waktu dekat ada yang mau minta tolong, minta bantuan, atau ya kasihanilah sama aku. Ya kasihanilah aku. Kamu gak ada niat gitu nyari aku, ngejar-ngejar aku. Oke. Ada yang sebentar lagi dapat klimaks ya. Klimaks dari koneksi. Apa itu klimaks dari koneksi ya? Puncak dari koneksimu sama dia. Ini sebentar lagi beberapa kalian ya. Ini mungkin hitungan minggu. Paling lama hitungan bulan. Jadi kalau hitungan minggu, hitungan bulan itu lebih kayak kamu bakalan dapat tanda-tanda. Ini koneksi berlanjut atau enggak? Atau cukup sampai di sini? Ya kalau cukup ya udah. Sekian dan terima kasih begitu. Karena ini pembelajaran yang sangat besar gitu ya. Tapi kalau masih lanjut ya berarti masih diizinkan koneksi ini. Jadi ya kelihatan nanti klimaksnya. Maksudnya ujung koneksi ini seperti apa. Jadi ini lebih kayak apa ya. Ini beberapa dari kalian kamu akan tahu aja gitu. Kapan waktunya koneksi ini berhenti. Kapan waktunya koneksi ini lanjut gitu. Atau ya memang ada beberapa yang berhenti. Kalau kamu capek ya silakan. Karena kan kita tuh, hidup kita tuh free will ya. Tuhan bisa ngasih takdir. Tuhan bisa ngasih kehendak untuk kita. Tapi kan kita sebagai manusia juga harus berusaha gitu. Sama kayak gini loh. Tuhan berencana kenalkan kamu sama ini. Atau Tuhan berencana kamu nanti jodoh sama ini. Tapi kalau kitanya nggak berusaha juga gimana gitu kan? Atau Tuhan berencana
mau ngasih rezeki ini, rezeki itu sama kamu. Tapi kalau kita nggak berusaha kan nggak terjadi juga gitu. Jadi ya semua kembali ke diri juga gitu ya. Memang segala sesuatu itu Tuhan kasih ke kita, tapi Tuhan itu kan mau lihat usaha kita ya. Tuhan juga mau lihat kita mampu atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa udahlah, aku melangkah ke depan, aku memilih jalan hidup untuk lembaran baru, silakan ya. Tapi kalau kamu ngerasa aku yakin yang ini cinta sejatiku, ya kamu berjuangnya untuk itu, bertahannya untuk itu. Jadi semua kembali ke diri masing-masing ya. Oke, terkadang perpisahan terjadi untuk evaluasi diri ya. Kemudian akan terhubung lagi dan akan berdamai. Berapa kalian? Kalau terjadi, ya sekarang beginilah jalan kita, berpisah dulu, itu untuk evaluasi, untuk koreksi diri, memperbaiki diri. Tapi nanti ini kemudian ada yang terhubung lagi ya, kemudian ada yang jadinya berdamai. Aku sudah pernah lari sejauh mungkin, karena aku tahu semua sudah tidak mungkin. Tapi kenapa aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku? Semua seperti misteri, dan mungkin hanya Tuhan yang tahu. Wah, jadi dia ngerasa ini koneksinya kok aneh ya. Aku sudah lari sejauh mungkin, tapi ya aku ngerasa kok nggak bisa ya menghilangkan kamu dari pikiranku. Ini kayak teka-teki, kayak misteri gitu. Padahal nggak layak lagi lah, nggak worth it gitu. Tapi mungkin Tuhan lah yang tahu ya. Beberapa menyerahkan ke Tuhan saja ya. Aku bersikap palsu karena keadaan, karena egoku. Aku belum bisa jadi diri sendiri. Jadi dia bilang dia bertopeng, dia palsu itu karena keadaan, ya demi kebaikan, ya karena egoku juga sih. Ya aku juga belum menjadi diri sendiri, makanya aku nggak punya jati diri, nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Aku sering memegang ponselku, aku sering pegang handphoneku untuk hubungi kamu, tapi aku takut karena aku pernah bikin salah. Nah, jadi ada yang bolak-balik lihat HP. Inilah kontakmu, inilah akunmu. Ya sebenarnya tinggal ngubungi kamu aja sih, selesai gitu, beres kan kalau dengan komunikasi baik-baik. Tapi aku takut karena aku punya kesalahan. Nih ada yang salah paham. Beberapa kalian sebenarnya apa ya? Kayaknya masih ada yang perlu bicara baik-baik. Karena beberapa ada misunderstanding, miskomunikasi, ada yang salah paham. Bahkan ini sebenarnya sudah ada salah satu dari kalian yang sudah sadar. Ya sih, sebenarnya kurang komunikasi aja. Entah dianya yang sadar gitu ya, dia ngerasa, ya sih akunya kurang terbuka aja sama kamu. Ya sih, sebenarnya kalau minta maaf ya kita pasti damai gitu. Ya sih kalau aku misalnya ngelakuin ini itu, ya pasti bisa memperbaiki hubungan sama kamu. Nah, ada yang rasa seperti itu ya. Dan ini ada home. Home itu rumah. Mungkin dalam waktu dekat orang rumah akan ngasih kabar ya. Ini lebih kayak keluarga, saudara. Tapi bisa juga ya orang rumah membutuhkan kamu. Jadi ada yang kangen gitu. Kangen, ya pengen sama kamu di rumah gitu. Ada juga yang mungkin pengen datang ke rumahmu, pengen datang ke akun sosmedmu ya, kan akun sosmed itu rumah kamu juga ya. Mungkin ada gitu terjadi sesuatu di rumah gitu, atau ya akhirnya entah siapa ini dia berpulangnya sama kamu. Maksudnya berpulang ke rumahmu. Jadi ya aku bisa kesana kemari tapi ujungnya nyari kamu gitu ya. Aku shuffle lagi ya. Oke, ini ada yang merasa bingung. Bing to the ngong, bingung. Kasihan loh, ini siapa ya? Apakah ini dia? Dia bingung banget sebenarnya. Berputar-putar begitu aja, ya. Dia ngerasa kok banyak banget ya karma yang harus aku lalui. Beberapa ada kok yang ngeh ya, ada kok yang sadar. Kenapa hidupku begitu-begitu aja toksiknya? Ya kenapa aku mau toksik begitu? Jadi dia kayak ngerasa aja
sebenarnya dia tersiksa ya karena ulahnya sendiri. Beberapa tahu bahwasanya dia harus melepaskan apa yang sudah seharusnya dilepaskan, terutama energi toksik itu harusnya dilepaskan. Tapi ya gitu, dia ngerasa kayak susah gitu melepaskannya. Tapi ada juga yang kayak sadarnya, ya mau gimana ya, aku tuh memang dari lahir udah kayak gini. Aku dari lahir udah toksik seperti ini. Udah kayak gini lah yang dibikin keluarga aku, orang tua aku, udah kayak gini yang dibikin pergaulanku, bla bla bla. Nah, jadi dia sadar diri aja. eh Banyak siklus karma di hidup aku. Jadi kalau untuk memperbaiki hubungan dengan kamu pun ya, itu kayak masih susah gitu. Karena ya hidup aku akan terus begitu berputar-putar di siklus toksik gitu. Jadi kalau aku hadir lagi tapi hanya untuk menyakitimu, buat apa? Jadi aku cuma bisa memantau kamu dari jauh. Nah ini, ada yang merasa mencintaimu dari jauh itu udah cukup ya. Menyayangimu dari jauh itu sudah cukup. Memperhatikan kamu dari jauh itu udah cukup buat aku. Nah ada yang merasa seperti itu. Jadi dia tahu aja kayak, ya namanya aku sayang, aku mencintaimu, aku harusnya membahagiakan kamu kan, tapi aku belum bisa gitu. Atau siklus karma di hidup aku tuh banyak, jadi aku akan selalu toksik, sering toksik, aku susah memperbaiki diri gitu. Yang bisa mengubah karakter aku ini kan hanya diriku sendiri, tapi aku masih belum sanggup. Jadi ya daripada aku mendekat dan hanya menyakitimu, ya udah aku kayak gini aja dulu gitu. Jadi ya aku belum mau mendekat karena aku nggak mau semakin menyakiti, semakin nggak enak yang kita rasakan gitu. Tapi ya itu, aku mencintaimu dari jauh, melihatmu, memperhatikanmu dari jauh. Dia ngerasa gitu ya. Nih kan muncul lagi, wah kepo. Dia selalu kepo-kepo, gemoy sama kamu. Nih, gini loh, ini kan gambar orang yang udah banyak cahaya yang masuk, udah banyak energi positif yang menghampiri, tapi dia tutup matanya. Jadi gimana mau lihat gitu? Sama kayak gini, ini lampu udah nyala di mana-mana, tapi kalau aku nutup mata aku, tetap aja gelap gitu. Ibarat Tuhan dan semesta udah ngasih ilham, udah ngasih hidayah, tapi kalau dia tutup matanya, dia denial, gimana dia mau tercerahkan? Begitu kan? Jadi ya begini jadinya, dia membawa pola pikirnya yang salah. Nih kan, harusnya dia bisa membangun mimpi, membangun masa depan yang lebih baik sama kamu. Tapi ya begitulah orangnya ya. Seperti yang aku katakan, bagi dia mungkin mencintaimu dalam diam itu sudah cukup, mencintaimu dari jauh udah cukup. Atau ya memperhatikanmu, stalking kamu, kepoin kamu, mencari tahu kamu dari jauh itu sudah cukup. Jadi kalau cukup-cukup gitu ya udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Ya gitu ya. Oke. Kesinilah, ini terakhir ya. Terakhir adalah, nah, biarkanlah semua mengalir seperti air. Tapi di sini dibilang seperti air terjun. Kenapa seperti air terjun, Besti? Karena air terjun itu ya, itu kan air terjun itu kayak apa ya? Nanti ada saatnya itu kalau misalnya ngalirnya tuh deras banget, tapi ada kalanya ngalirnya itu slow ya. Jadi kayak gitulah kehidupan. Kadang ada sesuatu yang memaksa kita harus bisa di situasi yang keras gitu. Tapi ada juga kehidupan yang kayak kadang membuat kita harus slow down, keep calm aja, mengalir aja seperti biasa gitu. Cuma mengalir itu kayak yang tadi aku bilang, kadang mengalirnya harus benar-benar keras gitu ya, benar-benar kayak harus bisa lah kita menghadapi segala tantangan, cobaan gitu. Tapi kan setelah itu nanti bisa tenang lagi begitu ya. Itu sih maksudnya. So ini lebih kayak gini sih. Mungkin di awal-awalnya berat ya untuk mengalir seperti air. Pasti berat lah. Makanya ibarat kayak air terjun nih. Tiba-tiba dari tebing atas jatuh ke bawah. Lu kira itu gampang. Ya itu sakit loh saya gitu. Atau kayak ya gampang aja lah kita bilang mengalir seperti air bla bla bla. Ya cuma kan itu semua nggak segampang ngomong doang. Cuma kita kayak dipaksa gitu, harus keras gitu ya. Kalau memang mengalir seperti air terjun ya udah tep gitu. Mengalir lah.
dari tebing ke bawah gitu. Habis itu kan tenang lagi, lama-lama terbiasa kok gitu. Oke. Sini ada warna merah, ada suka merah atau berkaitan merah. Jadi merah ini bisa tentang berhenti, ya. Ada saatnya juga kan sebenarnya kita tuh harus berhenti berjuang. Berhenti berjuang untuk orang yang tidak berjuang untuk kita. Ya kalau dia nggak berjuang, ngapain kita berjuang buat dia gitu. Atau gini, it's okay lah. Kamu tuh memang harus baik sama orang yang kayak gini, sama siapapun ya. It's okay ya, tulus aja. Cuma terkadang ada aja momen-momen dimana semesta memaksa kita berhenti, ya, merah gitu, lampu merah. Mungkin kita berhenti itu supaya diseimbangkan energi kita. Ya, mungkin kamunya berhenti dan saat ini udah waktunya dia berjuang buat kamu. Gitu. Jadi ya ini kayak apa ya? Beberapa dari kita kan, kita mungkin selama ini yang udah banyak berjuang, kita yang selama ini udah terlalu banyak baik, terlalu banyak sabar sama orang kayak gitu. Nah terus kamu, ya kita ngerasanya ya udahlah baik, tulus aja lah gitu, ya nggak apa-apa, itu bagus gitu. Atau ya sabar gak ada batasnya say, iya benar gitu. Tapi kadang kan begitulah cara kerja semesta itu nggak bisa kita duga-duga. Kadang kita dipaksa berhenti berjuang supaya si orang itu diseimbangkan energinya ke kita. Karena energi yang udah kita korbankan ke dia itu harus ada juga yang kembali sama kita gitu. Jadi ya itulah hukum keseimbangan. Apa yang pernah kamu lakukan ke dia itu sedikit banyaknya harus kembali juga sama kamu. Jadi ya udah waktunya dia yang berjuang buat kamu, kamunya sekarang berhenti gitu. Ya berhenti kan bisa lah sementara, anggap aja kayak istirahat gitu. Kadang kan capek ya say, ya udah istirahat lah ya, fokus sama diri sendiri. Oke, nih ada yang menyoroti kamu dari jauh. Masih ada aja yang penasaran, yang kepo, yang cari tahu kamu. Terus ini ada gambar kepiting, kepiting. Ini bulan kepiting ya. Jadi, wah lumayan sensitif sih ya. Sama kayak kartu di awal. Tadi kan langsung keluar kartu baper. Ya jaga ya baper-baperan kamu. Tiba-tiba kalau ada yang mendekat, jangan mudah terbawa perasaan. Sama kayak tiba-tiba kepikiran seseorang, jangan mudah terlena, jangan mudah baper, jangan mudah terbuai. Atau ada mungkin nanti yang mendekat, entah apa yang dilakuin ya, jangan mudah sakit hati, jangan mudah kecewa gitu. Atau kalau kamu ngerasa kamu nggak mau mengalami hal kayak gitu, udah jaga jarak lah untuk orang yang toksik supaya menghindari konflik ya. Tapi ini bisa vice versa. Ada seseorang di sana pura-pura kuat tanpa kamu, tapi sebenarnya dia rapuh di dalamnya ya. Kayak kepiting loh. Kepiting itu di luarnya yang keras ya. Kepiting itu di bagian luar badannya yang kayak keras gitu. Tapi dalam kepiting itu kan rapuh ya. Dalam kepiting itu rapuh banget. Ya itulah orang ini. Dia bisa aja terlihat tegar, kuat di luar, tapi di dalam dia tumpeh-tumpeh gitu. Di dalam dia baper banget sama kamu. Oke, jaga kesehatan lambung. Beberapa dari kita jaga kesehatan lambung, jaga pola makan, jaga apa yang kamu makan. Jangan sampai asam lambung atau mah atau apa gitu ya. Jaga lambung gitu, kesehatan lambung. Terus ini ada apel, mungkin apa gitu ya terkait apel. Kalau ada waktu, ada rezeki makan apel, dimakan lah ya. Tapi apel ini aku bisa bilang ada tentang godaan ya. Beberapa dari kita ini relate dengan hal yang baper itu. Tiba-tiba wah muncullah si ini si itu, aku tergoda. Tadinya aku mau konsisten move on, aku mau konsisten untuk melangkah ke depan, atau aku mau konsisten fokus sama kerjaan dan fokus sama keluargaku. Tapi tiba-tiba dia hadir lagi, bikin aku tergoda lagi. Padahal dia toxic, padahal dia begini begitu. Ya jangan mudah terbuai. Atau ini bisa vice versa. Ada seseorang yang rasa ya, aku belum mau mendekat karena aku takut ini menjadi godaan.
Ya karena aku harus fokus juga sama diriku sendiri. Aku harus fokus sama hidupku juga. Mungkin aku banyak masalah begini begitu. Nah, itu sih ya. Oke, langsung aja. Aku kasih huruf ya, di nama dia bisa atau kamu, kalian, vice versa. Huruf O. Ada X, ada yang lama, Z, R, M, Y. Ada B, P, T, I, E, G, D, A, K, F, W, J. Oke. Bulan spesial ya. Bulan spesial Februari, Agustus, Oktober, Juni, Desember, Mei, Juli, September. Zodiak dominan di sini Scorpio, Aquarius, Cancer, Leo, Taurus, Sagittarius, Pisces, Capricorn. Oke, tempat, daerah, wilayah dekat daerah ini. Mungkin dari tempat ini pernah ke tempat ini atau pernah atau pengen ke tempat ini ya. Samarinda, ada Bogor, Palu, Kerawang, Thailand, Pekanbaru, Blitar, Bukit Tinggi, Cirebon, Turki, Pekalongan, Bangka Belitung, ada Gorontalo, Indramayu, Europe, Eropa, Makassar, Papua, Bekasi, Ternate, Jambi, Depok, Bandung, Garut, ada Lombok, India, ada Jogja, Jepang, Solo, Malaysia, Mojokerto, ada Madiun, Medan, Aceh. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.